Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillah. Perkenalkan, Bapak, saya Julia Rizkyani dari kelas B NIM 12120300069, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Insya Allah di sini saya akan membagikan apa sih yang saya pahami dari pertemuan kedua materi Bangsa Arab Pra-Islam yang telah didiskusikan oleh kami kelas B dan telah dijelaskan ulang kepada Bapak versi Bapak di hari ini. Pukul 8.30 hingga 10.10 hingga 10.00 pas. Baik, gini. Bangsa Arab Pra-Islam. Bangsa Arab Pra-Islam ini, sejarah yang kita khususkan pada materi kali ini adalah sejarah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam. Nabi Muhammad ini di ujuk-ujuk sebagai memang benar, ini faktanya. Apa yang dibawa Nabi Muhammad ini merupakan agama yang paling sempurna karena mencakup tauhid, akidah, akhlak dan sebagainya begitu. Kemudian yang kedua, karena agama ini merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad khusus untuk seluruh alam. Kalau dulu nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Nuh, Nabi Adam SAW hanya menyebarkan tauhidullah kepada para kaumnya. Kalau ini Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir membawa agama Islam pada seluruh alam, begitu, pada seluruh umat manusia, tidak hanya berlaku bagi orang Arab di situ saja, begitu. Kemudian kenapa Nabi Muhammad SAW yang terpilih sebagai nabi terakhir ini diturunkan di Jazirah Arab, di kota Mekah, yang menurut saya masyarakat Arab ini dikenal memiliki perangai yang buruk karena mereka rela mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena hanya merasa hina gitu mendapatkan anak perempuan. Kemudian mereka suka berjudi, minum khamr, minum miras kalau sekarang, kemudian suka mempermainkan wanita, kemudian ada tradisi, maksudnya memperbolehkan menikah dengan ibu saudara tirinya, kemudian mereka suka melakukan kekerasan, begitu. Kenapa sih diturunkan di Jazirah Arab ini? Kemudian panas juga gersang, begitu, seperti itu. Oke, jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah karena di situ di situ terdapat nasab mulia. Nasab mulia dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Ali Imran, kemudian Nabi Adam dan Nabi Nuh merupakan nasab-nasab yang mulia. Begitu. Saking mulianya Nabi Ibrahim ini sampai disebut-sebut nama beliau sebanyak 4 kali dalam sholawat Ibrahimiyah di tahiyat terakhir kita. Sebegitu terpujinya sampai Allah Subhanahu wa taala tuh sangat-sangat memuji beliau. Kemudian Ali Imran, Allah sampai membuat surat khusus Ali Imran, Masya Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ini yang kisahnya sangat populer, walau dia tidak dapat banyak pengikut, akhirnya dia ditelan oleh paus, begitu, oleh hewan laut seperti itu, ya. Kemudian Nabi Adam sebagai nabi pertama, begitu. Nabi Muhammad ini nasabnya hingga sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah karena hafalan orang Arab ini sangatlah kuat. Saat itu banyak tradisi syair-nyair yang dilakukan oleh para penyair di sana, begitu. Mereka menulis, kemudian mereka tidak menulis, mereka membuatnya, kemudian mereka menghafalnya. Saat itu masyarakat Arab sebagian besar tidak bisa menulis, bahkan membaca, begitu. Dikatakanlah zaman jahil juga seperti itu ya, karena tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bangsa Arab saat itu. Padahal di sekelilingnya itu ada negara-negara besar yang memiliki pengaruh besar, yang dikatakan orang-orang pintar seperti Persia yang sekarang adalah Rusia, kemudian Romawi, Bizantium sekarang adalah Amerika, seperti itu.
Tradisi syair menyairnya ini dikatakan sangat-sangat kuat karena mereka membuat sangat banyak syair yang kita kenal sampai saat ini, yang ada di Alfiya Ibnu Malik, yang ada di yang sebelumnya memang dibentuk di Spanyol, Andalusia, namun akar muasalnya ini memang dari Arab nih, dari syair Arab ini, begitu. Kemudian syair ya banyak ya, syair sangat banyak yang kita terima saat ini merupakan karya asli original penyair zaman dahulu, Masya Allah. Selain itu, mereka dapat menghafal nasab dari kakek mereka, bapak mereka, sampai ke Nabi Adam atau sampai ke para pendahulu mereka, 10 tingkat di atas mereka atau bahkan sangat lebih. Seperti itu sangat-sangat hebat sekali hafalannya ya, karena memang terakhir dari bangsa Arab yang sangat kuat hafalannya, sehingga turun-menurun tetap dijaga, dan akhirnya sampailah pada kita saat ini. Mohon maaf Bapak, sangat random sekali pembahasannya. Yang ketiga adalah karena bangsa Arab ini sangat loyalitas. Mereka rela menjaga tanah airnya agar tidak dijajah dengan seluruh kekuatannya, seperti itu. Mereka bersatu untuk menjaga tanah airnya agar tidak pernah dijajah. Oleh karena itu, walaupun mereka diapit, mereka dikelilingi oleh bangsa yang besar seperti Romawi dan Persia, mereka tidak pernah dijajah karena mereka ini sangat kuat, sangat loyal kepada negaranya. Begitu pula dengan kepercayaannya, mereka sangat loyal dengan kepercayaan agamanya yang sangat kuat kepada berhala Lata, Uzza, Manah, Hubal, seperti itu. Sangat loyalitasnya bahkan sampai Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ini contoh maksud saya. Beliau sebelum Nabi Muhammad lahir, saat Nabi Muhammad lahir, saat tahun gajah, sebelum tahun gajah sih sebenarnya, Abraham pergi ke Mekah. Ia ingin menghancurkan Mekah dan Ka'bah tentunya. Namun Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW ini menyetujui saja, silakan saja hancurkan Mekah, hancurkan Ka'bah. Namun saya punya satu syarat, kata kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Apa syarat itu? Kembalikan ternak yang kamu umpetin kepada saya. Hah? Nabi Abrahah sontak langsung syok. Hah? Kok begini pemimpin kota Mekah ini ya? Maksudnya petinggi kota Mekah ini ya? Padahal sudah sewajarnya kalau negara-negara lain, pemimpin khususnya pemimpin negara, kalau ingin dijajah mereka akan, jikalau ingin dihancurkan suatu kota mereka akan teguh gitu. Saya lebih baik mati daripada tanah saya ini dihancurkan atau dijajah, seperti itu. Namun Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad ini sangat unik ya, sangat unik. Kenapa? Mari kita saksikan kisah selanjutnya. Oke. Asal muasal kisah cerita setelah ternak kakek Nabi Muhammad ini balik, Abdul Muthalib memerintahkan seluruh penduduk untuk naik ke atas bukit serta dengan ternaknya. Kemudian Abdul Muthalib berkata, lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan terhadap orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena Abdul Muthalib mempunyai keyakinan bahwasanya ini bukan loyalitas. Maksudnya, kakek Abdul Muthalib ini sejak ke zaman dahulu memang sudah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beliau tetap menyembah berhala, seperti itu. Ya, oke, lanjut ke cerita tadi. Lihatlah apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan orang-orang menghancurkan Ka'bah itu. Lihatlah azab yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian apa yang terjadi? Allah menurunkan burung ababil. Kemudian burung ababil ini membawa batu-batu dari neraka yang berkoar, yang panas, sangat menyala. Kemudian dijatuhkan kepada pasukan-pasukan bergajah, pasukan Abraha. Lalu apa yang terjadi? Meleleh seluruh tubuhnya. Gajah yang ditunggangi pun meleleh, ikut-ikutan meleleh. Seperti itu. Itulah kisah dari Abraha. Begitu. Nah, oke, mungkin itu saja 3 poin dari apa yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke silsilah Nabi Muhammad SAW mungkin ya. Nabi Muhammad SAW ini merupakan anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab.
dan kakeknya adalah Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib bin Hashim. Kemudian di umur 6 bulan, di umur 6 bulan kandungan Siti Aminah ibu Nabi Muhammad SAW, Abdullah meninggal, bapak Nabi Muhammad SAW meninggal. Kemudian diasuhlah oleh Halimatus Sa'diyah ibu susuan Nabi Muhammad bersama Aminah. Namun Aminah ini wafat di tahun ke-6 Nabi Muhammad hidup, di umur ke-6 tahun Nabi Muhammad. Setelahnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sebagai petinggi Mekah, dan tidak berselang lama di umur ke-8 tahun Abdul Muthalib ini meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk ke dalam agama Islam, begitu. Kemudian setelah diasuh oleh kakeknya, ia dipindah asuhkan kepada Abu Thalib pamannya. Saat itu sangat miskin, hingga sangat miskinnya Nabi Muhammad akhirnya berdagang, dan setelah berdagang akhirnya ada yang menawarkan Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad tentu saja menyetujui karena beliau tidak memiliki apa-apa, sedangkan Khadijah ini adalah seorang saudagar kaya di Mekah, begitu. Omong-omong, Khadijah ini berumur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad 25 tahun. Jadi 15 tahun lebih awal Siti Khadijah sudah lahir sebelum Nabi Muhammad SAW, begitu. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, kemudian selain dengan Siti Khadijah, ada banyak selain 10 istri lainnya yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Kemudian anak-anak Nabi Muhammad ini ada 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. 3 laki-laki ada Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, kemudian Ali bin Muhammad. Kemudian 4 perempuan ini adalah Fatimah binti Muhammad, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum binti Muhammad. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari saya sendiri, apakah bangsa Arab di zaman tahun 630 Masehi dengan zaman sekarang mengalami perluasan atau tidak? Dan jawaban Bapak Fajar Farham Hikam adalah tidak. Bangsa Arab tidak meluas wilayahnya, tetap saja seperti itu dari zaman dahulu. Hanya bangsa saat dulu ini Jazirah Arab ini merupakan satu kesatuan yang nyatu di bawah satu komando, begitu, dari zaman dulu sampai ke Kaisaran Turki Utsmani. Setelah Turki Utsmani ini runtuh pada tahun 1924, akhirnya Jazirah Arab ini terbagi-bagi menjadi beberapa negara yang kita kenal saat ini, seperti ada Arab Saudi, pusat dunia, tempat Makkah berada saat ini, Oman, Yaman, UIA, United Emirates Arab, kemudian Palestina, begitu. Adapun yang berubah hanya mungkin negara Palestina karena memang sudah diambil oleh Israel, begitu. Jadi ya sedikit berubah seperti itu. Adapun yang dibahas dalam PowerPoint, dalam presentasi kelompok 1 oleh Hilda, Iva, dan Rizal adalah mengenai geografis, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi religius saat itu. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kondisi geografi. Bangsa Arab saat itu merupakan bangsa Arab saat itu dibagi kepada 2 struktur kependudukan. Jadi ada bagian timur yang dihuni bagian tengah yang dihuni penduduk, dan bagian pinggiran ya, bagian tengah ini cenderung lebih sedikit penduduk, dan sebagian besar yang tinggal di situ hanyalah pengembara, gitu, karena curah hujan yang sedikit, kemudian tanahnya gersang, sulit mendapatkan air, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini daerah pesisir di dekat Laut Merah, dekat Laut Arabia. Ini di sini banyak yang tinggal di sini karena selain dekat laut, karena di sini cuacanya lebih enak, gitu. Hujan lagi sering turun, kemudian
tentu saja tumbuh-tumbuhan dapat lebih gampang hidup di daerah ini. Seperti itu. Untuk sekarang wilayah wilayah Arab Saudi ini sendiri mencapai 2 juta sekian kilometer. Seperti itu. Sangat luas. Apalagi Jazirah Arab sebelum Turki Utsmani runtuh, itu sangat-sangat luas sekali. Kemudian dari kondisi sosial Arab saat itu seperti yang sudah saya jelaskan, mereka ini sangat-sangat buruk perangainya ya, sangat-sangat buruk perangainya, hingga Nabi Muhammad SAW turun untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab pada saat itu, begitu. Kemudian kondisi politik saat itu, mereka itu tidak tentu arah karena mereka tidak terdapat ulama-ulama yang dapat membimbing mereka, kemudian tidak adanya kitab suci. Seperti itu, mereka hanya menyembah berhala, jadi tidak butuh kitab suci segala. Berbeda dengan Kristen Ortodoks yang saat itu, Kristen yang dibawa oleh Romawi saat itu. Kemudian kondisi religius saat itu, masyarakat Arab tentu saja ada yang beriman kepada Allah. Ada 6 kepercayaan kalau tidak salah. Ada yang percaya kepada roh, percaya kepada patung, percaya kepada dan lain sebagainya. Begitu. Ada yang beragam kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab saat itu. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW datang menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, yang mengalami berbagai pergejolakan hingga akhirnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kemudian membebaskan kota Makkah, kemudian akhirnya Makkah kembali menjadi negara Islam, menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah dibebaskan, begitu, bebas dari agama lain, dari agama dinamisme dan animisme, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penuturan saya. Sempurna hanya milik Allah, dan kesalahan sepenuhnya adalah salah setan karena dia membisikkan saya, membisikkan saya, seperti itu. Salah setan, Mungkin dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.